Hey everyone, apa kabar kalian semua? Gue yakin kabarnya baik-baik aja ya. Dan selamat datang di channel Beyond the Movies. Di channel ini kita akan banyak bahas film-film, tapi kita nggak akan bahas film asal-asalan. Kita akan pilih film-film tertentu yang berdasarkan dari kisah nyata, atau nggak relate sama kehidupan kita, atau paling enggak film-film yang sehabis kita nonton itu membuat kita mikir. Nah, hari ini gue sangat tertarik membahas satu film keluaran tahun 2003 berjudul Monster. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang serial killer wanita pertama di Amerika. Nah, disutradarai oleh Patty Jenkins dan diperankan oleh Charlize Theron, yang dimana dia memenangkan piala Oscar pertamanya berkat film ini. Dan Christina Ricci. Nah, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai. Di awal film kita diperkenalkan dengan gadis kecil bernama Aileen Wuornos, atau nama panggilannya dia adalah Lee. Dan dengan mimpinya saat itu yang dia punya, dia ingin menjadi seorang artis, menjadi wanita yang cantik dan kaya raya. Tapi sepertinya dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya. Dan beranjak remaja, Aileen ini tidak punya banyak teman dan keadaan semakin berubah dan hidup mengharuskan dia mencari uang dengan cara berbeda dari kebanyakan anak. Aileen pun mulai menjadi pekerja seks komersial untuk menghidupi dirinya. Hal ini berlangsung lama dari remaja sampai dia dewasa. Di tengah kegalauannya saat itu dan keinginan dia untuk bunuh diri, Aileen pun pergi ke bar dan bertemu dengan wanita bernama Selby Wall. Yang di kisah nyata wanita ini namanya Tyra Moore. Selby ini ternyata adalah seorang lesbian, dan di situ Selby mulai mendekati Aileen dan mencoba berkenalan dengannya. Di awal Aileen merasa terganggu dengan sikap Selby yang sok kenal sok dekat ya, alias SKSD. Dia sempat marah dan ingin pergi. Tapi hal ini tidak berlangsung lama, mereka pun jadi akrab dan nyaman satu dengan yang lain. Bahkan Selby akhirnya menawarkan Aileen untuk menginap semalam di rumahnya. Esok hari mereka pun setuju untuk bertemu lagi di tempat ice skating. Mereka bermain bersama, makan dan ngobrol. Di situ Selby pun mengetahui kalau Aileen adalah seorang PSK. Seiring berjalannya waktu, tanpa sadar ternyata Aileen mulai jatuh cinta dengan Selby. Begitu juga sebaliknya. Nah, mereka lebih sering bertemu, sering menghabiskan waktu bersama. Dan esok hari mereka ingin bertemu, tetapi sebelumnya Aileen harus menjalankan rutinitasnya seperti biasa sebagai PSK, dan suatu ketika dia mendapat satu pelanggan, seorang pria, of course. Setelah Aileen dan pria ini menyepakati Aileen melakukan apa dan dibayar berapa, tapi pria ini ternyata meminta Aileen untuk ngelakuin sesuatu yang di luar dari kesepakatan awal. Nah, di sini Aileen menolak. Setelah Aileen menolak, pria ini mulai melakukan kekerasan terhadap Aileen. Di satu sisi kita diperlihatkan kepada Selby yang sedang menunggu Aileen yang tak kunjung datang. Nah, tanpa dia tahu, ternyata Aileen pun lagi bergumul dengan hidupnya. Aileen sedang disiksa oleh pria itu. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap Aileen dan berusaha memperkosa dia. Sampai Aileen pun merasa kesakitan yang sangat, lalu dia terpaksa membunuh pria itu dengan menembaknya berkali-kali. Merasa kesal dan frustasi, dia pun pergi menggunakan mobil korbannya untuk menemui Selby dan mengajak dia pergi bersama berdua. Di awal Selby tidak setuju dengan ajakan Aileen, tetapi dengan segala alasan yang diutarakan Aileen, termasuk perkataan Aileen, kalau ditunda kamu gak akan ketemu dengan orang sepertiku lagi, bla bla bla. Dan mereka pun pergi. Mereka menginap di hotel bersama dan mulai bersenang-senang memakai uang dan mobil hasil rampokan si korban Aileen. Layaknya dua orang yang sedang jatuh cinta ya, dan mereka beranggap dunia ini milik mereka berdua aja gitu. Oke, lanjut. Suatu ketika Aileen memutuskan untuk menghilangkan jejak mobil curiannya dan membakar semua yang terkait dengan korbannya. Dan sejak kejadian pembunuhan pertama, dia memutuskan, oke, gue gak akan jadi PSK lagi, gue pengen berhenti dan cari pekerjaan yang layak. Dia pun berkata kepada Selby bahwa aku ingin menjadi dokter hewan karena dia sangat suka hewan. Tapi Selby berkata, tapi dokter kan harus punya gelarnya dulu sis.
Oke, singkat cerita, serius dengan keinginannya untuk memperbaiki hidup, Aileen tetap berusaha mencari pekerjaan yang layak, tapi sayang tidak ada yang mau menerima karena latar belakang pendidikannya dan pekerjaan sebelumnya. Di tengah lelahnya Aileen mencari pekerjaan, dia pun sekilas melihat salah satu berita di koran tentang kasus pembunuhan yang dilakukannya. Di situ dinyatakan polisi sampai saat ini tidak bisa mendapatkan petunjuk atas kasus ini. Dan dia pun kembali ke hotel mendapati Shelby yang seperti anak kecil sedang menangis di kamar mandi. Shelby merasa dirinya tidak berguna dan juga ingin mencari pekerjaan juga karena melihat dia tidak mendapat support dari Aileen. Tiba-tiba Aileen ingin berhenti jadi PSK dan dia berpikir bahwa alasan Aileen tiba-tiba jadi PSK itu karena dia. Padahal sebenarnya enggak. Nah, Aileen ini merasa frustasi karena tertekan tingkah laku Shelby. Dia pun mengaku dia harus berhenti karena dia sudah membunuh orang. Dan dia terpaksa membunuh orang itu karena sudah menyakitinya, sudah melakukan kekerasan seksual, hampir diperkosa dan hampir mati. Di titik ini Aileen pun merasa frustasi dan merasa dia sudah mengecewakan Shelby. Tidak dapat pekerjaan yang layak dan tuntutan hidup plus tekanan dari Shelby yang sebenarnya sifatnya Shelby ini sangat manipulatif dan seperti anak kecil. Dan karena hal-hal seperti itu dia pun kembali menjadi PSK. Dan lagi dia merasa bahwa polisi gak akan bisa menemukan pelaku pembunuhan itu karena gak ada bukti yang mengarah ke dia. Nah, suatu malam saat Aileen kembali turun ke jalanan, dia melakukan hal yang sama, yaitu akhirnya dia membunuh pria itu tanpa melakukan kegiatan seksual dengannya. Jadi sebelum mereka melakukan itu ya dia sudah membunuhnya dengan menembak berkali-kali seperti yang pertama. Dan kita bisa dilihat dari psikologis Aileen di sini, dia melakukan itu karena dia ketakutan sendiri. Dia beranggapan karena laki-laki hanya ingin memanfaatkan dan menyakiti dia. Hal ini terus berulang sampai beberapa kali. Dia berpikir bahwa membunuh mereka adalah satu-satunya untuk menghindari kejadian pertama kali. Dan mengulang metode yang sama sesudah dia membunuh, Aileen pasti akan mengambil uang dan mobilnya. Dan seperti biasa, uang itu digunakan untuk bersenang-senang dengan Shelby. Oh my god. Kalau Shelby ini ya terima aja. Yang penting gue dapet duit ya kan. Manipulatif banget nih Shelby. Suatu ketika Aileen dan Shelby pergi jalan-jalan menggunakan mobil curiannya. Dan di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Salah satu warga sekitar melihat mereka terlihat gugup dan ketakutan. Aileen pun buru-buru cepat pergi karena takut ketahuan atas mobil curian itu dan merasa jati dirinya akan terekspos. Akhirnya Aileen mengaku kepada Shelby bahwa itu adalah mobil curiannya dari korban yang sudah dibunuh. Nah, terlihat kaget karena ternyata Aileen sudah membunuh lebih dari satu orang karena sebelumnya dia hanya tahu dia membunuh satu orang. Nah, ternyata dia membunuh lebih dari satu orang. Nah, Shelby berusaha menyadarkan Aileen, tetapi Aileen tetap bersikeras bahwa dia lakuin itu karena pembelaan diri. Dan itu adalah hal yang wajar. Dan juga Aileen berkata kepada Shelby, tinggal sedikit lagi kita akan mewujudkan mimpi kita, pergi jauh, memulai hidup baru dan tinggal di rumah dekat pantai. Ini sedikit halu, tapi ya udah biar mereka senang. Setelah perdebatan mereka itu, mereka memutuskan untuk pergi jauh dari Florida. Dan tapi sebelumnya, karena mereka butuh mobil untuk mengangkat barang-barang mereka, Aileen pun pergi mencari pelanggan seperti biasa. Dan dia akan merampok mobilnya. Nah, setelah sampai di suatu tempat dengan satu pria, pas ingin mau melakukan kegiatan seksual, Aileen sempat mencurahkan isi hatinya dan bercerita sedikit tentang masa lalunya, bahwa sebenarnya gue ini sangat benci dengan pria karena masa lalu yang dia ini pernah diperkosa waktu kecil oleh kakaknya sendiri dan teman kakeknya sampai dia hamil dan sebagainya. Dan dia berpikir laki-laki itu brengsek karena seringnya udah nikah tapi malah suka main dengan PSK seperti dirinya itu. Tampak ketakutan, pria ini memutuskan untuk pergi tapi dihalang oleh Aileen dan akhirnya dia menembaknya berkali-kali. Lalu dia hendak membawa mobilnya, tapi pas dilihat dompet si pria itu, ternyata dia adalah mantan polisi. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk mencuri mobil karena dia berpikir, waduh ini mantan polisi nih, pasti ada alat GPS. Jadi dia nggak jadi bawa mobil pria itu. Dan dia pulang ke hotel, Aileen berkata bahwa dia nggak berhasil dapetin mobil
Dan dengan sikap manipulatif lagi-lagi dari Selby dengan alasan, come on Aileen, ini tuh rencana lu loh untuk pergi jauh, tinggal bareng di pantai, kayak gitu-gitu. Dan dia pun merasa menjadi tanggung jawab dia gitu. Jadi dia harus pergi lagi mencari pelanggan untuk mencari mobil. Dan sebelumnya dia pergi ke bar untuk menemui Tom. Tom ini adalah satu-satunya teman Aileen yang selalu baik kepadanya. Nah, di situ dia bermaksud untuk pamitan sama Tom, dan Aileen sedikit curhat bahwa kenapa ya semua orang menganggap gue ini orang jahat, padahal dia hanya ngelakuin pekerjaan ini untuk bertahan hidup dan dia rasa nggak ada pilihan lain selain itu. Dan singkat cerita, karena berkejaran dengan waktu, Aileen turun lagi ke jalan mencari pelanggan. Dia bertemu dengan satu pria dan awalnya Aileen ini mengurungkan niat untuk membunuh pria ini karena ngelihat dia baik dan sebenarnya dia ingin melakukan kegiatan seksual dengannya. Dia hanya ingin menawarkan bantuan kepada Aileen. Tapi ketika dia mau turun dari mobil, nggak sengaja pistolnya jatuh dan kagetlah si pria ini. Dan merasa karena keadaan di luar semakin kacau, dia pun kacau, ketakutan karena tampaknya polisi udah mulai tahu jati dirinya. Lalu dia pun terpaksa harus membunuh pria ini supaya nggak dilaporin polisi. Dan ya, ditembaklah pria ini. Setelah kejadian itu, Aileen menemui Selby yang sudah menunggu di hotel untuk segera lekas pergi dan mendapat kabar bahwa sketsa muka mereka sudah keluar ke publik. Dan satu-satunya cara yaitu membiarkan Selby pergi dulu untuk sementara naik bus ke tempat yang hanya mereka berdua yang tahu. Dan setelah membeli tiket bus, mereka menunggu. Aileen pun menangis terseduh-seduh. Dia merasa bahwa sudah mengacaukan semuanya, mengacaukan rencana-rencana yang mereka ingin lakukan. Setelah kepergian Selby, Aileen pergi ke bar, tempat biasa dia nongkrong. Dengan sedih, dengan tampaknya lelah, kecewa, dia pun bertemu dengan temannya Tom. Di sini Tom yang sudah tahu bahwa polisi akan menangkap Aileen, lalu mengajak dia untuk pergi ikut bersamanya. Tapi Aileen gak mau dan ingin tetap tinggal di bar itu untuk mencari cara menghubungi Selby. Nah, pada saat Aileen mencari koin untuk menghubungi Selby, ada dua pria lainnya yang sudah bekerja sama dengan polisi. Mereka berpura-pura menawarkan uang koin kepadanya dan mengajaknya keluar. Sesampainya di luar, ternyata polisi-polisi sudah menunggu Aileen di luar dan ditangkaplah dia. Dan scene berlanjut di penjara. Aileen menerima telepon dari Selby yang ternyata di belakang sudah ada polisi-polisi yang menguping mendengar percakapan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengulik informasi dan pengakuan dari Aileen atas pembunuhan yang dia lakukan. Nah, Aileen pun awalnya nggak sadar ada polisi di belakang, tapi setelah ngobrol, akhirnya dia sadar nih kayaknya ada polisi nih di belakangnya. Pintar juga dia. Dan dengan melindungi Selby, dia mengakui bahwa memang melakukan pembunuhan itu dan Selby tidak ada kaitan dengan apa yang dilakukan Aileen. Dan mereka pun berpamitan di telepon. Beberapa hari kemudian, Selby terlihat menjadi saksi di persidangan Aileen. Di situ tampak Aileen sangat sedih. Dan Aileen pun diberi hukuman mati oleh hakim. Everything happens for a reason. Where there's life, there's hope. Oh, well. They gotta tell you something. Nah guys, gimana kalian? Apakah ngerti dengan pembahasan film monster tadi?
Ya walaupun film monster ini tidak menceritakan secara lengkap banget penderitaan Aileen dari kecil, karena namanya juga film ya, nggak mungkin gitu cerita detail kecuali kita ngulik tentang kisah hidup dia atau enggak nonton dokumenter. Karena itu yang gue lakukan setelah dulu nonton filmnya, karena ini salah satu film yang membekas di hati gue saat itu, karena cukup sedih dan cukup relate sama kehidupan di luar sana itu. Karena kita memandang rendah orang-orang seperti itu, padahal yang mereka tahu mereka hanya mau survive, dan mereka mungkin gak tahu caranya, dan mereka mungkin hanya tahu cara itu. Jadi itulah yang mereka lakukan. Tentu kalau kita lihat dari film ini, sutradara mengarahkan kita melihat dari perspektifnya Aileen. Karena perspektifnya siapa lagi yang mau dilihat selain Aileen? Kan dia yang mengalami semuanya gitu. Gak mungkin dilihat dari perspektif korban, walaupun ini tanpa mengurangi rasa hormat gue ke para korban. Cuman apa yang dialami Aileen itu dari kecil, itulah yang membentuk pribadi dia sampai dia menjadi seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal masa hidup Aileen, dari kecil ini memang sudah sangat menyedihkan hidupnya. Bisa dibilang kayaknya hampir gak ada kebahagiaan ya yang dia rasain gitu ya. Karena ayah ibunya Aileen waktu kecil, bahkan waktu dia belum lahir itu udah bercerai. Lalu ayahnya masuk penjara karena terjerat kasus pemerkosaan gadis umur 7 tahun. Jadi dia termasuk pedofil juga. Abis itu ayahnya meninggal bunuh diri di penjara. Aileen umur 4 tahun, ibunya meninggalkan dia, menyerahkan Aileen dan kakaknya, jadi dia punya kakak cowok, ke rumah kakek neneknya untuk mereka urus. Jadi ibunya gak mau tanggung jawab mungkin ya, gitu. Nah, setelah Aileen dan kakaknya tinggal di rumah kakek neneknya, jangan dianggap Aileen mendapatkan hidup yang layak. Ternyata itu semua tidak terjadi. Aileen pun di situ mengalami kekerasan juga dari kakeknya. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, dia diperkosa sama teman kakeknya. Sampai hamil umur 14 tahun ketika Aileen maksudnya ngadu ke kakeknya kalau dia diperkosa sama temannya, kakeknya gak percaya. Jadi hal itu terus berulang. Sampai umur 15 tahun dia melahirkan. Lalu anaknya ditempatkan di tempat pengadopsian. Nah, abis itu kakeknya mengusir dia dan kakaknya. Nah, mungkin saat itu mereka memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing gitu. Nah, dari situ mungkin Aileen memutuskan juga jadi PSK untuk menghidupi dirinya. Nah, jadilah dia homeless, luntang-lantung tinggal di hutan, gak ada siapa-siapa. Gak lama kakaknya pun meninggal karena sakit. Neneknya pun juga meninggal karena sakit. Jadi memang dia benar-benar gak ada siapa-siapa. Jadi untuk menghidupi dirinya, ya dia jadi PSK. Karena menurut gue itu yang dia tahu ya. Dia gak pernah dibimbing gitu dari kecil sama orang tuanya. Dan gak pernah diarahkan gitu ke hal baik. Dia selalu terima hal-hal yang menyakitkan. Apalagi dia disakiti oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dia, orang-orang yang seharusnya menyayangi dia. Tapi itu semua malah berbalik menyakiti dia, terutama dari seorang pria. Jadi makanya kalau dilihat korban dia ini pria semua, nah itu adalah bentuk amarah dia sih menurut gue ke pria-pria secara umum. Jadi dia mungkin ada kepahitan, kebencian. Jadi ketika dia membunuh pertama kali itu menurut gue adalah pemicu dari semua hal yang dia udah alami dari kecil. Jadi dia mungkin udah lelah, udah sampai di titik dia udah nggak peduli. Dia juga udah nggak pernah dapat kesempatan dalam hidupnya. Ya, walaupun ini filmnya judulnya monster ya, tapi bagi gue ya oke, dia pada akhirnya ya seperti monster. Tapi nggak ada tuh orang yang dilahirkan langsung jadi monster, langsung jadi orang jahat. Nggak ada orang yang dilahirkan langsung jadi serial killer. Pasti ada proses yang membentuk orang itu menjadi pribadi yang sekarang ini gitu. Itu sama seperti pribadi Aileen. Menurut gue Aileen itu pribadi yang rapuh jiwanya, yang mentalnya tuh gak stabil. Nah
Nah, ketika dia ketemu Selby Wall atau yang di kisah nyata itu Tyra Moore, dia merasa disayang, dia merasa diperhatikan, merasa dicinta oleh Tyra Moore, dimana mungkin itu hal-hal yang dia cari, bentuk penerimaan, bentuk kasih sayang yang dimana dia nggak pernah dapatkan itu dari kecil. Jadi dia ketemu Selby Wall yang seperti itu, yang notabene Selby Wall ini sendiri kalau diperhatiin, kalau dianalisa dari filmnya, sebenarnya nggak cinta-cinta banget sama Aileen, malah sebaliknya Aileen yang lebih cinta ke Selby Wall sampai dia rela melakukan hal buruk untuk Selby Wall gitu. Selby Wall ini pribadi yang manipulatif, oportunis. Jadi dia memanfaatkan uang yang dihasilkan Aileen lewat kerjaannya dia sebagai PSK. Jadi Selby Wall ini seperti nggak setuju Aileen jadi PSK, tapi juga di lain sisi setuju karena uang yang dihasilkan untuk provide kehidupan dia gitu. Jadi emang hubungan mereka ya namanya juga udah melenceng sampai akhirnya jadi toxic relationship. Nah, jadi banyak yang gue ambil dari film ini, pelajaran yang gue ambil dari film ini. Makanya gue sangat tertarik untuk bahas film ini, dan kayaknya juga gak banyak ya channel-channel yang membahas film ini gitu. Karena apalagi gue termasuk orang yang kalau nonton film itu, apalagi kalau nonton film seperti ini, itu pasti akan seperti membekas gitu di hati, melihat keadaan kok ada gitu orang yang seperti ini, orang yang hidupnya seperti ini gitu. Film ini juga termasuk film yang relate banget sama kehidupan kita, sama society kita. Bahwa orang seperti Aileen ini sebenarnya jadi monster ya karena society yang bentuk dia. Bukan dia lahir jadi monster. Nah, jadi hal-hal yang gue pelajari dari film ini adalah ya, gue berharap teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu. Banyaklah dari segi keluarga, dari segi orang tua. Sebagai orang tua, seorang anak itu sangat tergantung dengan lingkungan, dengan didikan dari orang tua atau dari lingkungan sekitarnya. Sampai membentuk karakter seorang anak itu semua tergantung dari keluarganya dia dari kecil. Kalau input yang didapatkan negatif, pasti outputnya akan negatif. Maksudnya gini loh, apa yang kita harapkan dari seorang Aileen Wuornos ini yang dari kecil yang inputnya udah negatif semua, dan dia nggak pernah dapat kesempatan yang baik di hidupnya. Gue tidak membenarkan apa yang dilakukan Aileen, membunuh orang itu sama sekali salah dan dia berhak mendapatkan hukuman di penjara. Tapi kayaknya kalau untuk hukuman mati, mengingat kondisi dia yang rapuh, yang mentalnya nggak stabil, setidaknya bisa diterapi atau dibimbing gitu, karena itu yang dia nggak dapat dari masa kecil. Cuman karena semuanya udah terjadi dan ya semuanya juga sudah berjalan sebagaimana seharusnya. Nah, lalu pelajaran-pelajaran yang gue ambil itu salah satunya adalah pergaulan yang buruk sangat merusak pribadi kita, sangat merusak kebiasaan kita gitu ya. Apalagi misalnya udah orangnya pribadinya kurang baik, ketemu lagi pribadi yang rusak, ya jadilah tambah rusak. Dan satu lagi, kita seharusnya berbuat baik kepada semua orang, karena kita gak akan pernah tahu seseorang itu sudah mengalami apa dan sedang mengalami apa gitu. Jadi gak ada salahnya kita ya berbuat baik kepada semua orang lah ya. Oke, nah gue harap kalian suka dengan pembahasan film kali ini. Kalau ada film-film tertentu yang mau kita bahas, kalian bisa komen atau DM Instagram kita. Stay safe and I'll see you next time. Bye-bye.